kembali lagi kita berarti harus selalu memperbarui knowledge dan skill kita sehingga bisa fit dengan kebutuhan dari organisasi ataupun company ataupun recruiter. Di salah satu artikelnya, LinkedIn menyatakan bahwa cyber security adalah salah satu emerging jobs di 2020 dan setiap tahun prediksinya akan terus bertambah kebutuhannya, minimal itu sekitar 3%. Kalau teman-teman buka sendiri di LinkedIn sekarang ya, kalau misalnya mencari data scientist ada sekitar 1,1 lalu saya buka 1,1-an posisi atau job terkait data science. UI UX sendiri ada sekitar 200 ribuan. Cyber security semalam saya buka itu ada sekitar 100 ribuan dan ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga rasanya memang opportunity-nya sangat-sangat terbuka luas bagi teman-teman semua sebagai seorang tech talent. Oke, next-nya sedikit mengupas terkait kenapa sih kita membutuhkan cyber security saat ini ya, mulai mungkin sekitar 2020 ini requirement terhadap cyber security talent itu semakin banyak ya karena memang kebutuhan dari organisasinya untuk mengantisipasi atau memanage risiko dari seorang cyber kriminal dan lain sebagainya itu makin banyak ya dari semua level organisasinya. Yang kedua juga adanya resiko terkait global connectivity dan usage dari cloud services, di mana data-data disimpan di satu server khusus gitu ya, cloud, jadi mana semua orang bisa masuk, bisa akses ke situ. Ini meningkatkan resiko terhadap cyber security pastinya. Nah, untuk hal ini mungkin nanti akan dibahas lebih jauh oleh Kak Joshua dan Kak Nizar. Next-nya. Oke, salah satu artikel juga saya baca minggu lalu di Forbes gitu ya. Ini adalah dikutip dari CEO dari Entireti gitu ya. Di sini juga dinyatakan bahwa saat ini kebutuhan organisasi untuk mencegah atau untuk memitigasi risiko terkait cyber attack itu semakin meningkat. Sejalan dengan itu, maka pastinya kebutuhan terkait cyber security profesional atau cyber security talent juga semakin meningkat. Next-nya. Oke. Bicara terkait cyber security profesional sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, requirement-nya sekarang tidak hanya melulu terkait technical skill, tapi juga terkait working behavior atau soft skill. Technical skill sendiri yang di-require pastinya industry knowledge ya, jadi kayak misalnya Telkomsel itu perusahaan telco awalnya, saat ini sekarang digital telco, maka requirement-nya pasti terkait dengan basic telco seperti GSM dan lain sebagainya. Technology and service knowledge ya, perkembangannya teknologi dan service knowledge di masing-masing industri juga pasti berbeda-beda. Telkomsel kita kenal ada di telco sendiri ada 4G, 5G dan lain sebagainya. Operation system, database, application juga banyak sekali dan beragam ya. Kalau kita bicara operation system sendiri ada Linux, ada Windows, gitu ya, aplikasi ada Java, saya tuh nggak hafal kalau yang kayak ini. Database itu ada Oracle, MySQL dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang mungkin harus teman-teman kuasai ketika teman-teman ingin menjadi seorang atau berkarir di bidang cyber security. Namun, selain itu, tidak kalah penting adalah working behavior-nya. Apa sih working behavior yang diperlukan sebagai seorang cyber security? Yang pertama adalah problem solving, gitu ya, kemampuan kreativitas untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Attention to detail pasti gitu ya, karena untuk seorang cyber security profesional dia pasti harus detail oriented, harus bisa dan aware atau sensitivitas terhadap masalah-masalah atau data-data yang mungkin tidak benar gitu ya dan lain sebagainya. Terus desire to learn itu juga salah satu yang penting karena perkembangan industrinya pasti juga sangat dinamis dari waktu ke waktu. Belum lagi perkembangan teknologi dan servisnya juga pasti dinamis. Dan yang terakhir kalau disampaikan itu adalah basic knowledge-nya atau fundamental knowledge-nya pun juga memang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga desire untuk learn-nya ini juga salah satu hal yang bisa membawa kita untuk sukses atau tidak sebagai seorang cyber security profesional. Next-nya, sedikit saya mau menyampaikan terkait Telkomsel sebagai suatu playground untuk tech talent yang ada di Indonesia maupun di mana saja. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Telkomsel punya 160 juta pelanggan dengan berbagai variasi produknya ya, dan setiap saat selalu keluar produk-produk baru yang membutuhkan capability atau fungsi-fungsi yang baru juga. Kedua adalah teman-teman juga punya opportunity ketika join di Telkomsel untuk bergabung dengan minimal saat ini 300 tech talent, dan spesifik untuk cyber security sendiri itu kita akan mengembangkan dan akan membawa gitu ya 50 orang cyber security talent paling tidak dari tahun ini sampai awal tahun depan gitu ya. Belum lagi nanti kesananya pasti akan bertambah sesuai dengan requirement dari produk dan bisnisnya Telkomsel sendiri. Dari jumlah pelanggan dan juga berbagai variasi produk tadi itu juga pastinya beragam use case yang bisa teman-teman pelajari ketika teman-teman masuk ke dalam Telkomsel. Next. Sedikit saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya yang dicari Telkomsel kalau teman-teman melamar untuk menjadi seorang cyber security profesional. Yang pertama pasti yang seperti tadi saya sampaikan, pemahaman dan pengetahuan terkait telco industry, basic operation system, tools dan apps tadi sudah sedikit saya gambarkan di awal. Terus yang spesifiknya kita memang mencari seorang cyber security yang memahami terkait offensive, defensive, dan security governance. Tadi pagi saya baca gitu ya persyaratannya sendiri untuk ofensif itu ada 28 ya, sekitar 28 sampai dengan 30 list knowledge and skill. Defensif juga sama, kurang lebih sekitar segitu. Terus security governance kurang lebih sekitar di atas 10 skill dan knowledge yang di require. Selain itu juga working behavior yang diharapkan adalah curiosity, ya keingintahuan dari seorang talent cyber security, analisa pastinya, dan attention to detail. Jadi dari tadi yang saya sampaikan baik di general industry maupun di Telkomsel kurang lebih nggak jauh berbeda. Next-nya. Oke, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman? Pertama adalah selalu ini saya pribadi tekankan buat teman-teman semua, apalagi yang sedang mencari opportunity baru di organisasi-organisasi yang sedang transformasi itu digital seperti Telkomsel. Pertama harus mencari profesi yang sesuai dengan passion. Apalagi kalau seorang software developer, cyber security, data scientist, kalau sudah tidak berawal dari passion itu rasanya akan sulit karena perkembangannya itu selalu harus diikuti dan dipelajari oleh teman-teman. Yang kedua adalah knowing challenge-nya. Saat ini kita diskusi terkait itu, banyak challenge, tapi di sisi lain ada banyak opportunity juga yang tercipta buat teman-teman untuk masuk sebagai seorang cyber security profesional. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika sudah passion-nya cyber security, tahu tantangannya, tahu opportunity-nya, maka siap-siap untuk membangun portofolionya. Gitu. Terus
yang tidak kalah penting adalah juga join di komunitas-komunitas, di kompetisi-kompetisi seperti ini untuk memperluas dan menambah networking dari teman-teman semua para Tech Titans. Yang terakhir, ini standar yang harus dilakukan oleh semua, tidak hanya teman-teman yang looking for opportunity, tapi juga saya pribadi, adalah kemampuan kita untuk selalu belajar dan selalu positif terhadap segala tantangan, sehingga kita bisa melihat dari situ ada opportunity apa ke depannya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, Cila. Saya kembalikan. Oke. Wow, terima kasih banyak. Jadi memang yang paling penting memang know your passion juga. Dan kalau udah tahu passionnya bisa ikut-ikut lomba kayak gini. Ini salah satu cara juga ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Fani untuk presentasinya luar biasa. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Masih ada sesi Q&A. Yeah. Oke. Sekali lagi nih teman-teman, terima kasih banyak juga udah pada nanya ya. Tadi nama IG-nya apa, itu bisa lihat di chat @live@telkomsel. Oke, nah kita sekarang akan lanjutin nih rangkaian yang tentunya nggak kalah menarik juga ya, yaitu presentasi dari Mas Nizar Fuadi selaku General Manager Network Security and Facility Operation Telkomsel. Oke, aku akan bacakan. Waduh, luar biasa sekali ini. Semoga aku tidak salah baca ya Tuhan. Oke, Mas Nizar Fuadi, ini pengalaman 16 tahun di Telkomsel. Ya ampun, kayak umur aku ya, 16 tahun. Ini sebagai GM Network Security and Facility Operation dari tahun 2020 sampai saat ini. Dan juga tentunya pernah juga menjadi GM Transport Operation. Sebelumnya juga pernah menjadi Manager Datacom Engineering, terus juga Head of Data Communication Service, Manager Datacom Operation, dan Engineer of Internet VIS Engineering. Oke. Dan beliau menempuh pendidikan di tentunya UGM, Bachelor Degree Electrical Engineering pada tahun 1997 sampai tahun 2002 dan mengambil Master Degree Information Technology di UGM juga pada tahun 2008 sampai 2009. Nah, ini yang paling bikin deg-degan membaca sertifikasi profesi. Oke. CISSP ya, dan juga tentunya beliau mendapatkan sertifikasi profesi CISA, CISM, SABSA, SCF, PMP Six Sigma Green Belt, dan tentunya beliau juga aktif tergabung dalam organisasi profesi yaitu ISC MPN ISAKA member, dan juga tentunya ISAKA Executive of Research and Education Office. Halo Mas Nizar. Selamat malam semuanya. Tadi nggak salah kan bacanya? Nah, udah benar banget. Kayaknya Mbak Sila itu duduknya terlalu maju deh. Boleh mundur dikit nggak? Ya ampun, perfeksionis banget sih, Mas. Oke, enggak, itu cantiknya kelewatan. Aduh, makasih udah banyak yang muji, tapi mohon maaf saya sudah menikah, jangan ganggu-ganggu saya. Bercanda ya. Tinggalnya di BSD juga kan, dekat sama saya. Iya. Aduh, aku kabur, takut. Oke, Mas. Terima kasih banyak kalau sudah join sama kita malam hari ini. Sama-sama. Kayaknya masih muda nih, masih umur 20 tahun ya? Saya 17 plus 30. Buset, nggak mau bilang tua, nggak boleh. Sudah dewasa. Oke. Anyway, Mas, terima kasih banyak sudah hadir, dan tentunya silakan untuk bersiap-siap ya, karena tentunya nanti kita akan berbicara fakta-fakta menarik, dan juga tentunya kita akan berbicara presentasi yang luar biasa, karena setahu aku kayak ada video-video menarik juga yang akan Mas Nizar persembahkan kepada teman-teman. Kembali lagi aku mau ingetin untuk teman-teman semua di sini, langsung aja taruh pertanyaan di box Q&A dan jangan di chat box ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Nizar. Silakan Mas Nizar. Ya, terima kasih Mbak Sila, teman-teman semua. Saya coba share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat Mbak Sila untuk slide saya? Sudah Mas, sudah. Oke, terima kasih banyak Mbak Sila, teman-teman semua, rekan-rekan dari Tech Titan untuk kehadirannya di malam ini ya, terima kasih.
Saya perkenalkan Nizar Fuadi, tadi udah disampaikan oleh Mbak Sila. Jadi malam ini senang sekali bisa bersama dengan teman-teman semua untuk membawakan ya mungkin lebih ke sharing kali ya mengenai cyber security khusus untuk yang 5G. Jadi coba kita flashback dulu ke awal-awal mungkin teman-teman yang lahir di tahun 80 gitu ya. Di sini mungkin banyak yang sudah lahirkah atau belum lahirkah gitu ya. Teman-teman mungkin bisa flashback pertama kali seluler itu berawal dari 1G ya atau 1G. Jadi kalau masih ingat dulu AMPS itu adalah salah satu teknologi analog yang memang dipakai pada masa itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah berumur di atas 50 akan lebih mengenal dengan AMPS ataupun dulu dengan pager ya. Jadi teman-teman mungkin dulu ada yang pernah atau sempat atau pernah dengar pager. Jadi dulu adalah satu teknologi teks yang memang dia ditransmit dengan analog, tapi hanya untuk teksnya aja. Kemudian di tahun ini dari sisi global teknologi ya, itu pertama kali ditemukan untuk yang 1G itu sebenarnya sebelum tahun 80, itu di tahun 73. Mungkin teman-teman boleh kalau emang ada yang ingat gitu ya atau ada yang tahu mau telepon seluler pertama ini pertanyaan yang mungkin nanti akan ada hadiah dari panitia. Silakan ya. Beliau adalah salah satu engineer dari Amerika, lahir di tahun 1928. Beliau menemukan telepon seluler di tahun 73. Silakan di chatbox ya, nanti akan dilihat siapa yang benar akan dapat. Oke, berikutnya di sini kita bisa memilih baru, baik itu 2G, 3G, atau 4G. Nah ini bukan kebetulan sebenarnya kalau kita lihat memang satu teknologi itu akan berkembang dari masa ke masa mengikuti dekade dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan dari bisnis tersendiri. Jadi kalau kita lihat di tahun 90 itu mulai berkembang 2G, kemudian di tahun 2000 itu mulai berkembang 3G, dan di tahun 2010 itu berkembang 4G. Nah, sementara untuk yang 5G sendiri itu secara standarisasi sebenarnya udah mulai di tahun 2017 ya. Kemudian untuk komersialnya itu mulai dirilis di tahun 2019 ke belakang, jadi baru sekitar setahun ke belakang gitu ya. Nah kemudian di sini coba saya paparin sedikit gitu ya, mungkin teman-teman yang dulu masih ingat di masa-masa kuliah dulu yang memang angkatan 97 atau angkatan 2000 gitu ya, itu pertama kali teman-teman mungkin mengenal dengan teknologi 2,5G atau 2,5G dengan dulu GPRS ya, zaman WAP dulu, jadi WAP. Itu mulai berkembang sebenarnya di tahun 1995 ketika pertama kali di situ ada pilot untuk yang GSM di Indonesia, ada di Batam dan di Bintan untuk Telkomsel. Kemudian berikutnya Telkomsel mengembangkan 3G di tahun 2016, kemudian 4G mulai di tahun 2014, dan ini ke depan juga akan mengikuti perkembangan dari teknologi, akan rilis 5G, cuman secara kapannya kita masih menunggu untuk persiapan dan kesiapan dari frekuensi juga. Ya, berikutnya ini adalah sekedar gambaran ya. Jadi ini dari OpenSignal, data dari bulan Juli 2020. Ini adalah dipublish juga di internet. Jadi memang kalau kita lihat dari 5 top 5 operator di Indonesia itu Telkomsel salah satu yang menjadi terbaik di semua kategori ya, hampir semua kategori. Baik itu dari video, kemudian aplikasi suara, itu juga dengan kecepatan data dan juga kaitan dengan cakupan dari 4G sendiri. Oke, ini sekedar data aja ya teman-teman. Jadi memang Telkomsel komit untuk terus memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Jadi
mengcover, bisa dibilang coverage-nya itu untuk yang 4G itu sekitar 90% dari populasi ya. Ini menarik sih, ada beberapa data yang menyampaikan bahwa dari Kominfo itu kemarin saya baca salah satu dirjen itu bilang ternyata populasi 4G di Indonesia itu baru mencapai 49% dari daratan. Nah, pas saya cek lagi, ternyata daratan Indonesia itu memang sekitar angka itu. Jadi sebenarnya itu mostly dari daratan Indonesia itu adalah hutan. Jadi hutan itu sekitar 50,1% itu hutan. Jadi memang coverage dari 4G gitu ya, khususnya Telkomsel itu sudah mencapai persentasenya sekitar 95% dari total populasi. Memang beberapa lokasi itu belum terjangkau karena uh, mostly di situ adalah daerah terluar gitu ya. Memang secara coverage itu di sana sangat challenging untuk bangun 4G kaitan dengan infrastruktur yang memang Indonesia ini secara geografis itu sangat beragam dan berpulau-pulau. Berikutnya coba kita lihat perkembangan dari ekonomi digital sendiri ya. Ternyata teman-teman dari beberapa data yang memang kita punya atau kita jadikan referensi, itu setiap pertumbuhan 10% dari pelanggan internet gitu ya, atau pelanggan internet yang pakai handphone, itu akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi sekitar 0,4%. Nah, di sini kita bisa lihat data dari tahun 2020, teman-teman semua itu 272 juta total populasi Indonesia gitu ya. Ternyata jumlah dari connectivity handphone, mobile phone itu mencapai 124% dari populasi. Ini artinya memang penetrasi dari handset ataupun internet di Indonesia yang pakai mobile itu sangat tinggi. Itu bisa dibilang satu orang punya 1,2 handphone gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari user internetnya itu cukup banyak juga yang mencapai sekitar 175 juta dari total pengguna internet. Ini mostly kalau kita lihat terhadap persentase itu penetrasi ke seluruh populasi itu sekitar 64%. Nah, menarik lagi di kita ternyata sangat banyak user aktif pengguna sosial media. Ini juga sangat tinggi, 59%. Jadi memang internet ini melalui media seluler itu sangat berkembang dengan cepat. Tadi seperti Mbak Fani sampaikan bahwa memang telco khususnya Telkomsel itu mulai bertransform dari telco company ke telco digital. Nah, berikutnya juga akan terus berkembang menjadi telco platform dan digital services. Jadi memang arahnya itu secara ekonomik dengan adanya perubahan gaya hidup, terus kemudian juga kita tahu juga pada kondisi pandemik sekarang, itu pemakaian data itu benar-benar tumbuh sangat signifikan dan jumlah dari pelanggan baru itu juga ikut tumbuh juga. Nah, kita coba lihat sekilas dari data yang ada. Ini kebetulan salah satu peneliti dari Unpad ya, Profesor Elia. Beliau memang melihat sebelumnya bahwa negara kita Indonesia itu akan menjadi salah satu leader di Asia Tenggara pada tahun ini. Oke, saya lanjut. Tadi interrupt suara azan sebentar. Kemudian di sini ada tiga sektor ya, itu yang berkembang. E-commerce, kita tahu bersama bahwa banyak e-commerce yang memang menjadi perusahaan besar di Indonesia gitu ya. Kemudian juga IoT juga berkembang, kemudian juga fintech juga banyak berkembang di kita, dan juga tentunya on-demand services. Nah, ke semua digital service ini itu butuh namanya telco platform atau telco infrastruktur. Jadi memang tidak bisa berjalan tanpa adanya satu birir yang memang menjadi infrastruktur untuk membangun
suatu ekonomi digital itu butuh telco. Mungkin yang paling dasar lagi sebenarnya butuh power sih. Jadi seperti PLN gitu ya, kemudian telco atau mungkin perusahaan-perusahaan memang dia bergerak di ini ya, di consumers gitu ya, itu menjadi salah satu masuk ke dalam 10 critical infrastruktur nasional. Jadi memang ke depan diharapkan untuk menuju ekonomi growth yang lebih tinggi itu infrastruktur telco itu menjadi dominan untuk ke depan membawa ekonomi digital menjadi makin tumbuh. Nah, kita sekarang masuk ke 5G nih. Ada 3 fokus sebenarnya teman-teman. Saya cepat aja ya. Nanti kita masuk ke bagian yang lebih menarik ya. Jadi pertama 5G itu ternyata memang membawa hal yang baru meskipun dengan 4G sekarang juga sebenarnya berjalan gitu ya. Nah, cuman bedanya 4G itu bisa mengenable service baru. Jadi apa yang sebelumnya nggak bisa jalan di 4G kaitannya dengan speed ya, dengan throughput per user, kemudian juga dengan latensi itu di 4G itu berubah. Jadi yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa. Mungkin teman-teman ikutin perubahan dulu pas awal-awal make handphone smartphone ya, dulu zaman Nokia kalau nggak salah. Itu sebenarnya akses dari internet sangat lamban, makanya aplikasi seperti misalkan sekarang berjalan e-commerce ataupun seperti Gojek gitu ya, itu nggak akan bisa berjalan tanpa ada kecepatan internet yang memenuhi requirement terhadap aplikasi. Nah, terus juga connecting ini juga sebenarnya jadi hal baru. Jadi ternyata 5G itu nanti akan berkembang terhadap vertical industry. Jadi yang sebelumnya memang itu lebih ke B2C ya, karena B2C itu memang motor, nanti itu akan masuk ke B2B. Bahkan nanti akan ada kayak DC to DC gitu ya. Kemudian juga tadi karena emang punya speed dan throughput yang atau latency yang bagus, tentunya juga user experience akan sangat bagus. Nah, teman-teman mungkin ini menarik ya, yang ngikutin perkembangan di awal-awal COVID. Saya coba putar videonya setelah ini ya. Jadi ada cerita itu ternyata mungkin konspirasi ya, lebih ke sana. Jadi anggapannya bahwa 5G ini adalah salah satu metode atau cara untuk menyebar corona lebih cepat. Coba kita lihat sama-sama, mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin langsung dari video. Ini menarik banget karena memang mostly ini terjadi di Eropa gitu ya, yang kita tahu bahwa mereka sangat logik, ternyata juga ada hal yang klinik bisa dibilang kayak gitu, mereka percaya dengan itu. Suaranya nggak masuk ya, sorry. Ini saya stop share dulu sebentar, nanti saya masuk lagi ya, sebentar. To the coronavirus. Some of the claims are truly bizarre, from flocks of birds. Yeah? Gee. Yeah. You realise that, don't you? Yeah? Yeah. So, you know that kills people? Holy shit! Right next to a kids, this is where kids are playing. What's wrong with you? Do you have a family, dude? 5G, yeah? Is this 5G? This is the 5G conspiracy that won't go away, linking the new technology to the coronavirus. Some of the claims are truly bizarre, from flocks of masks in Wuhan.
But what started as harmless online theorizing has now seen people threatened and attacked in the streets. But they had a 5G tower sitting smack dab in the middle. We had some brave people, man, and burnt that bitch down. They asked me whether I was working on 5G masts. I said no. I said I'm just dealing with a customer. They said, well, you best not be doing anything with 5G because there'll be trouble. Smacked the mirror on the van, punched like the door on the van, and then walked away, got in the car and drove off. So what exactly are the claims fueling these conspiracy theories? Well, first of all, you've got the more extreme one, which is that 5G causes or transmits the coronavirus. We can get rid of that one pretty quickly. Scientists keen to point out viruses are not transmitted by radio waves. All the Gs do cause harm. Anyone says it isn't harmful, it's not. Well, but it's not 5G. It is 5G mixed with Wi-Fi and all of the other Gs. They have an accumulative effect on reducing immune systems. So that's a pretty bold claim. What is the truth here? Well, 5G is part of the electromagnetic spectrum, and the higher up you go, the higher the frequency, we know there are dangers. That's because this part of the spectrum is ionizing. That means it can do internal damage to our bodies. But then you've got 5G, just like Wi-Fi, this is in a lower band of the spectrum. It's non-ionizing. And the overwhelming weight of international scientific and medical research has said that this band is not harmful. But that's not stopped the conspiracy theories spiraling out of control. So how can we stop them? These conspiracy theories are viral. They are social media dynamite, and that's why they're so successful. So when we talk about how can we stop these conspiracy theories from becoming such a big problem, we're not talking about how can we fight disinformation with information. We're talking about how can we restructure the systems that allow this disinformation to circulate around the world. So we're talking about the algorithms that power Facebook, YouTube, Google, all of the big social networks and online platforms that we rely on to communicate and live our lives. They have flaws, they have problems, and our inability to regulate and hold to account those systems is really doing society a disservice. And we're seeing that on a really epic scale with the coronavirus pandemic. Now, the social media giants, the tech companies have been quick to say they're doing everything they can to fight this misinformation, but it's still spreading. And what's really dangerous here about this in particular is it's changing people's behavior. There's a real fear that as the lockdowns lift, people could take action on the streets. And that's why some people are claiming this is the most dangerous conspiracy theory we've ever seen. Ya, menarik ya. Jadi memang ternyata di dunia barat juga masih muncul anggapan yang memang salah tentang 5G. Jadi mungkin Tech Titan semua tuh masih ingat di akhir tahun lalu gitu ya, ketika ada kasus di Wuhan pertama kali ditemukan, itu sebenarnya kalau dari sisi teknologi 5G juga bisa dibilang berbarengan dengan launching 5G di China. Jadi memang ada satu kondisi yang memang tersampaikan atau ada konspirasi yang menyebutkan bahwa salah satu pembawa dari 5G, salah satu pembawa dari coronavirus itu adalah 5G. Dalam artian begini, 5G itu dianggap bisa melemahkan daya tahan tubuh seseorang dengan frekuensi yang memang dipakai oleh 5G, sehingga daya tahannya berkurang, kemudian antibodinya juga memang belum ada, imunnya juga tidak kuat gitu ya, akhirnya menyerang ke manusia. Dengan begitu sebenarnya bisa dilihat terhadap, pertama adalah frekuensi 5G itu ada dua, jadi di bawah 6 GHz dan di atas 24 GHz. Nah sebenarnya kalau kita lihat yang di Wuhan atau di Inggris ya, kebetulan memang ada teknologi baru yang diperkenalkan di sana, 5G, itu pakai frekuensi 2,6 dan 3,5 sebenarnya. Jadi sebenarnya frekuensi tersebut adalah frekuensi yang aman untuk manusia. Jadi kalau teman-teman bisa bandingin dengan microwave yang di rumah, itu sama frekuensinya. Ataupun dengan seluler gitu ya, itu juga di bawah 6 GHz. Artinya teori konspirasi itu nggak benar juga, karena 5G itu tidak mungkin atau bisa dibilang tidak berimpact terhadap
daya tahan tubuh seseorang. Apalagi dengan adanya 5G itu bisa mempercepat penyebaran coronavirus, itu lebih salah lagi sebenarnya karena itu adalah anggapan yang memang menyebar di awal-awal pandemik gitu ya. Karena beriringan dengan transformasi digital gitu ya, beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dibilang didesain supaya perubahan ke arah digital itu lebih cepat. Pertama dengan coronavirus, kedua dengan 5G. Jadi arahnya ke sana. Tapi itu nggak benar. Berikut kita coba masuk ke 5G sendiri. Sebenarnya tadi ya 5G itu ternyata memang dia punya impact terhadap pertumbuhan dari ekonomi global. Jadi emang diprediksi di tahun 2035 itu akan ada sekitar 13,2 triliun USD dolar ya, akan membawa pola-pola baru lah bisa dibilang dengan bisnis digital, itu akan tumbuh ekonomi sebesar itu. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa itu sih dengan 5G itu bisa menyebabkan tadi impact yang sangat dominan. Ya pertama berkembang secara vertikal, artinya terhadap industri. Jadi kalau sebelumnya itu telco mobile itu cenderung ke B2C ya, kemudian nanti ketika 5G-nya itu datang akan lebih ke B2B. Jadi dia akan banyak dipakai oleh industri. Berikut juga connectivity itu akan bisa di mana-mana gitu ya, jadi nggak ada boundary lagi. Kemudian juga tadi inovasi network ekonomik namanya akan bertumbuh dengan cepat. Kemudian juga broadband juga akan menjadi sesuatu yang dominan gitu ya, karena secara kecepatan juga akan di atas mostly 300 mega gitu ya. Kemudian juga tadi IoT. Nah, requirement-nya itu 5G itu ternyata bisa improve terhadap data rate bisa sampai dengan 100 kali, kemudian latensi juga mencapai tingkat sangat rendah, 1 milisekund dan so on gitu ya. Saya cepetin aja karena kayaknya waktunya juga udah mendekati 30 menit. Nah, di sini use case ya teman-teman semua. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi use case banyak sekali gitu ya, terutama untuk yang vertikal ke arah industri, kemudian juga mass market dan juga ada extended opportunities. Nah, ini statistik aja. Jadi memang tadi dipredik di tahun 2025 itu akan ada 2,8 billion gitu ya connectivity 5G. Dan itu akan menjadi momentum yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini data dari Statista. Jadi memang di sini terlihat bahwa 5G itu akan segera menyebar di seluruh dunia, gitu ya. Itu sudah sekitar 106 negara yang launch 5G. Itu adalah 7% dari populasi penduduk dunia. Nah, kemudian dari sisi industri sendiri memang yang akan banyak tumbuh itu adalah otomotif. Jadi memang disruption dari teknologi itu akan banyak dipakai oleh industri otomotif, kemudian juga cloud services, manufaktur, retail, gitu ya, logistik, online gaming, sampai dengan mungkin agriculture juga. Jadi sampai ke pertanian juga akan masuk teknologi tersebut. Nah, ternyata di dunia ini negara yang memang punya kecepatan 5G yang tertinggi adalah di Saudi Arabia. Berikutnya ada Korea gitu ya. Memang Korea ini adalah salah satu negara yang memang terdepan untuk launching 5G-nya. Jadi memang di South Korea itu populasi dari 5G itu sudah mencapai 59%. Nah, ini lebih ke teknis ya. Jadi sebenarnya 5G itu udah mulai ada standar itu sejak 2018, itu rilis 15 namanya. Jadi lebih fokus ke mobile broadband, kemudian juga berkembang gitu ya di 2020 itu udah mulai masuk ke rilis 16. Jadi ini teman-teman mungkin nanti jika memang butuh lebih detail
bisa lihat ke standarisasi, ada beberapa standarisasi ini pakai 3GPP ya. Jadi memang standarnya ada 3GPP, ada ITU. Yang bakal berkembang sekarang itu mostly sih di tahap awal lebih ke IMBB ya. Memang karena dari sisi infrastrukturnya sendiri, terutama frekuensi itu kemungkinan baru bisa di tahun 2023 paling cepat atau menjelang awal 2022. Itu masih dipakai oleh 1,5 GHz, masih satelit. Kemudian 2,6 juga masih belum clear seperti apa regulasi dari pemerintah. Karena untuk masuk ke frekuensi tersebut tentunya butuh izin license dan juga itu butuh lebar pita yang minimal bisa mencapai 100 MHz. Jadi memang requirement dari frekuensi sangat lebar untuk mencapai tadi ya speed yang diharapkan sesuai dengan 5G teknologi. Nah, kita coba masuk ke network ya. Seperti apa sih sekarang figur dari network di telco mobile gitu ya. Jadi mostly seperti ini. Jadi memang kondisi sekarang itu network ini dipakai buat 2G, 3G, 4G. Nanti network tersebut juga akan dipakai untuk 5G. Jadi memang network-nya adalah network existing, kemudian juga nanti akan di-enhance sesuai dengan requirement dari 5G. Nah, di sini saya akan coba detail mengenai security everywhere ya. Jadi memang bedanya apa sih antara existing yang 2G, 3G, 4G dengan next 5G ke depan. Itu ternyata memang di sini kalau sebelumnya itu untuk telco industri itu teman-teman mungkin lebih banyak ngelihat itu di sisi perimeter ya. Jadi memang border antara trusted dan untrusted itu ada di perimeter network. Tapi nanti ketika 5G-nya itu mulai dikembangkan dan akan dikomersialkan, itu telco punya challenge terhadap tadi risiko dari perimeter. Karena sebelumnya itu perimeter itu gampang buat di-define. Jadi misalkan kita bisa ngelihat titik-titik mana aja yang menjadi perimeter. Namun ketika nanti akan berkembang ke arah 5G, itu bisa dibilang perimeter itu bisa di mana aja gitu. Karena boundary terhadap trusted dan untrusted itu bisa di mana-mana. Karena emang tadi secara customer gitu ya, tidak hanya B2C aja, termasuk nanti akan ada B2B segala macam. Nah, di sini mungkin menarik ya, ini saya nggak akan masuk lebih detail karena memang sangat dalam ya. Mungkin di sini teman-teman bisa ngelihat semacam threat vectors dari 5G. Jadi kita coba sebenarnya nggak cuma 5G ya, termasuk juga teknologi sebelumnya 4G. Nah, di sini menarik lebih ke mungkin di sisi subscribers ya. Kalau sebelumnya itu di teknologi yang 4G, kita lebih banyak ke B2C ya. Memang di sini ada beberapa bisa dibilang threat force gitu ya. Ada malware, terus ada juga privacy, kemudian juga mungkin metode-metode yang memang pemakaian kota yang bisa dibilang tidak akan menghabiskan pulsa itu sendiri gitu ya. Jadi bypass charging gitu ya. Kemudian juga ternyata di 5G juga nanti akan ada challenge terhadap attack vectors di B2B dan D2C. Jadi B2B itulah business to business. Tadi kaitannya dengan vertical industry, kemudian D2C itu lebih ke data center, antar data center. Karena mostly teknologi 5G itu akan sangat on cloud. Jadi data center cloud. Jadi challenge depan. Berikut kita lihat dari sisi core network ya, ini juga akan ada masuk ke 5G itu akan banyak bermain di virtualisasi. Nah ini challenge-nya juga nanti banyak di situ security gitu ya, lebih ke bare metal. Jadi cenderung telco ini bisa dibilang teri ya, nggak banyak attack yang dari luar memang bisa langsung masuk ke database.
karena memang nggak gampang buat nembus database di telco, karena bukan pakai Windows, bukan pakai Linux, atau bukan pakai OS yang memang seperti di benar-benar proprietary lah. Nah, tapi nanti pindah ke cloud gitu ya, pindah ke akan sama seperti apa yang biasa aja gitu. Kemudian ada aplikasi di atasnya, dan memang itu berjalan on top VM. Jadi kayak gitu yang ke depan bakal banyak jadi challenge. Nah, terus di sisi radio sendiri ya memang ada macam-macam cara gitu ya. Mungkin dulu dari 2G pun sebenarnya misalkan ada SMS intercept gitu ya, kemudian juga mungkin juga teman-teman dulu sempat punya pengalaman juga, misal voice gitu ya, voice intercept itu juga bisa dilakuin. Jadi interface atau air interface itu bisa di-intercept. Kemudian SS7 ini menarik karena sampai sekarang pun kita masih pakai ya. Ini teknologi jadul yang sebenarnya punya banyak weakness dari sisi keamanan gitu ya, karena memang tidak terenkripsi dengan baik, dan juga bisa dibilang nggak banyak platform dari perangkat security yang support untuk proteksinya. Meskipun ada, tapi memang nggak sebanyak yang protokol IP base gitu. Nah, di sini juga banyak challenge di SS7 karena juga kita pakai OTP untuk salah satu autentikasi two factor gitu ya, atau multifaktor. Di RAN juga ke depan sama gitu ya, challenge-nya ada cloning atau DDoS atau juga bisa passive listening. Nah, di sini Giarek ini yang ke arah border antar operator ya, untuk saling roaming, baik itu data atau voice. Ini juga ada challenge di sini tentunya, dan tentunya juga di sisi IT atau telekom apps ini juga mostly di sini banyak challenge terhadap threat vector juga. Baik, ini adalah poin utama yang perlu disiapkan oleh operator ketika akan masuk ke 5G. Ya, pertama tentunya harus melihat bahwa breach itu bisa terjadi kapan aja atau sudah terjadi sebelumnya, makanya perlu ada tim yang memang berfungsi sebagai red team gitu ya, kemudian blue team juga nanti juga perlu semacam zone untuk zero trust, dan juga tentunya juga threat hunting buat mastiin tidak semua detection dari threat itu bisa dilakukan. Akhirnya juga ada kebutuhan untuk melakukan threat hunting. Defend in depth tentunya juga menjadi hal yang sangat penting karena memang perlu diprotek oleh beberapa layer sampai dengan ke data itu sendiri. Jadi mulai dari sisi subscriber, kemudian masuk ke domain network, berikutnya masuk ke domain aplikasi, kemudian masuk ke domain data, kemudian masuk ke domain yang lebih dalam lagi gitu ya. Itu juga butuh diprotek secara berlapis. Dan yang paling penting di sisi network sendiri ataupun di IT itu ada yang namanya zero trust. Jadi di sini secara default itu adalah untrust, kemudian apa yang nanti udah divalidasi itu akan di-trust. Jadi perlu ada segmentasi terhadap zona-zona tersebut, mulai dari network elemen sendiri, kemudian perangkat-perangkat yang memang berhubungan dengan charging gitu ya, kemudian juga dengan data-data pelanggan itu benar-benar dibikin secure. Jadi default-nya adalah untrust, kemudian mana yang udah legitimate itu baru di-flag sebagai trust, memakai teknologi security tentunya. Berikutnya ini adalah sekilas aja kaitan dengan detail mengenai network di telco. Jadi di sini secara umum ya itu dibagi dua sebenarnya, atau tiga lah. Ada OAM sebagai operation maintenance protocol gitu, itu pakai OAM. Kemudian juga ada user plan yang mana itu dipakai untuk services, dan yang terakhir itu lebih ke control plan. Itu bisa macam-macam, bisa di meter, bisa SS7 atau bisa IP sekalipun gitu ya. Jadi ini adalah
network topologi secara umum untuk telco operator yang kedepannya akan implement 5G. Jadi kalau dilihat dari bawah ini adalah istilah-istilah yang memang dipakai di teknologi 4G yang sekarang dan juga 5G ke depan. Nah, berikutnya ini framework gitu ya. Ini bisa dipakai di mana aja sebenarnya, hanya di telco industri, juga di teman-teman banking atau di area lain. Ini jadi standar yang menjadi acuan untuk industri juga. Mungkin nanti dari Mas Joshua akan masuk ke threat intelligence, juga nanti akan menarik masuk ke forensik segala macam gitu ya. Saya cepat aja. Nah, ternyata ke depan itu bukan mengenai cyber security lagi gitu, tapi lebih ke digital trust. Jadi artinya industri ini akan berkembang secara digital, kemudian juga punya challenge sisi security, tapi nanti justru yang menjadi hal yang sangat penting adalah trust terhadap sistem digital itu sendiri. Jadi itu menjadi mandatory utama yang atau prerequisite yang suatu industri itu perlu punya fondasi yang sangat bagus untuk keamanan sistem informasinya. Karena semua teknologi nanti akan berbasiskan digital, dan situ juga security menjadi fondasi utama. Baik, ini slide terakhir. Jadi mungkin dari penyampaian tadi itu bisa saya coba summary-kan. Pertama adalah teknologi 5G itu bisa menjadi enabler terhadap digital ekonomi. Jadi memang tadi digital ekonomi itu tumbuh salah satunya karena infrastruktur digital. Jadi di sini adalah telco industri gitu ya. Kemudian juga dari situ kita harus aware terhadap cyber security tentunya, karena emang challenge-nya itu banyak bakal concern di security. Tadi lebih ke arah digital trust. Jadi trust itu nggak bisa dibangun tanpa ada pengamanan terutama data gitu ya, atau privasi pelanggan yang membuat mereka merasa secure. Nah, berikutnya penting juga mengenai data adalah satu hal yang sangat menjadi hal utama gitu ya. Data itu bisa di mana aja, dan memang itu menjadi satu hal yang suatu industri digital itu akan mengelola data yang sangat banyak, termasuk telco dan juga e-commerce gitu ya. Berikutnya dari sini kita bisa coba lihat bahwa ternyata digital itu juga nggak cukup dengan sisi bisnisnya aja gitu ya, termasuk juga nanti perlu diperkuat oleh suatu governance yang bagus, atau governance yang memang bisa mengcover semua risiko dari teknologi tersebut. Gitu. Baik, dari saya demikian penyampaiannya Mbak Sila. Saya kembalikan ke Mbak Sila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much Mas Nizar, luar biasa sekali ya. Aku langsung semangat kalau ngomongin konspirasi. Oke, ya well anyway, buat teman-teman semua ya, terima kasih banyak juga tadi ini selama presentasi pertanyaannya buset deh Mas, masuk terus banyak banget. Jadi silakan saya akan kasih waktu Mas Nizar untuk pilih-pilih ya. Pertanyaannya apa saja nanti akan dijawab. Oke, langsung aja kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Nizar. Aku akan memberikan waktu Mas Nizar untuk melihat pertanyaannya ya. Oke, nah untuk teman-teman semua, sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa untuk upload keseruan hari ini ya, dan tag juga ke @live@telkomsel. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi ketiga ya, yang akan dibawakan sama Mas Joshua Sinambela selaku Chief Executive Officer rootbrain.com dan juga tentunya Digital Forensic Analyst. Oke, aku akan bacakan. Waduh, ini juga luar biasa banyak sekali ya pengalamannya. Oke, nah Mas Joshua ini tentunya bekerja di Digital Forensic Analyst at forensicdigital.com pada tahun 2009 sampai hari ini, dan juga merupakan CEO Rootbrain IT Security Training and Consulting tahun 2007 sampai saat ini.
Dan beliau juga Information Technology Master Degree Lecture at UGM 2005 sampai 2012, ada Pak dosen ya, luar biasa. Lalu juga Team Leader Information System Integration UGM tahun 2009 sampai 2012. Head of Unit System and Information Technology UGM tahun 2002 sampai 2008. Network Administrator Master Degree UGM 2005 sampai 2008. Dan beliau juga tentunya memiliki sertifikasi IT yang tentunya profesional. Ini ada CAH, CHFI, ACSI, LPT, CCNP, CCNA, CompTIA, Security Plus, dan juga tentunya beliau menempuh pendidikan Master of Engineering Universitas Gadjah Mada tahun 2006 sampai 2008. Nah, sebelumnya juga beliau merupakan lulusan Bachelor of Engineering Universitas Gadjah Mada tahun 2000 sampai 2005. Ini hari ini pembicara kita lulusan UGM ya, ada 2 lulusan UGM. Mungkin teman-teman di sini ada yang UGM? Boleh say hi juga tentunya. Oke, langsung saja. Halo Mas Joshua. Halo Mbak Silya. Iya. Aduh, gambarnya belum keluar. Oke, hai Mas. Ini luar biasa sekali, sepertinya lagi di luar angkasa. Betul? Oke. Nah, tadi aku juga udah bacain, ini berpengalaman juga mengajar. Betul ya Mas ya? Ya, betul. Terakhir 2012 kita ngajar di program Magister Teknologi Informasi di UGM. Oh, mantap. Jadi nanti aku manggilnya Pak dosen aja ya. Oke. Baik. Oke, silakan kalau gitu tanpa berlama-lama lagi. Tapi sekali lagi aku mau ingetin ya untuk teman-teman, bisa nih langsung aja kasih pertanyaan di box Q&A, dan setiap pertanyaan yang tentunya akan dijawab oleh pembicara kita akan mendapatkan hadiah voucher link aja sebesar Rp100.000. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan menarik kalian dan tentunya dengan menggunakan nama lengkap, bukan anonimus ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Mas Joshua, silakan. Ya, sudah kelihatan ya nama dari saya? Sudah Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya.